Amerika Serikat baru saja melakukan serangan lagi terhadap kapal Venezuela, dan ini adalah Presiden Trump yang mengumumkan serangan tersebut. Kami juga punya rekaman yang akan dibahas setelah cuitan ini pagi ini atas perintah saya. Pasukan militer Amerika Serikat melakukan serangan kinetik kedua terhadap kartel perdagangan narkoba dan narkoteroris yang telah diidentifikasi secara positif dan sangat brutal di wilayah tanggung jawab Southcom. Serangan tersebut terjadi saat para narkoteroris yang telah dikonfirmasi dari Venezuela berada di perairan internasional mengangkut narkotika ilegal, senjata mematikan yang meracuni warga Amerika, dan menuju ke Amerika Serikat. Kartel perdagangan narkoba yang sangat brutal ini menjadi ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat, kebijakan luar negeri, dan kepentingan vital Amerika Serikat. Serangan tersebut mengakibatkan 3 teroris pria tewas dalam aksi. Tidak ada pasukan Amerika Serikat yang terluka dalam serangan ini. Peringatan bagi pengangkut narkoba pembunuh warga Amerika, kami memburu Anda. Aksi ilegal kartel-kartel ini membawa dampak menghancurkan bagi komunitas Amerika selama dekade, menewaskan jutaan warga. Tidak lagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekarang, bersamaan dengan cuitan ini, Presiden Trump juga merilis video serangan tersebut. Sekarang saya putar, tapi jika tidak terlihat, berarti YouTube memaksa kami menghapusnya. Berikut cuplikannya. Serangan ini baru saja terjadi benar-benar 1 jam sebelum saya merekam. Jadi, kami belum mendapat tanggapan dari pemerintah Venezuela atau Maduro. Tapi, seperti yang kalian mungkin ingat, serangan serupa dilakukan sekitar seminggu yang lalu, dan kami memang mendapat tanggapan dari Maduro tentang serangan itu. Presiden Trump kini merilis video serangan itu, seperti ini. Dan menurut Maduro, video itu adalah kecerdasan buatan, itu bukan video asli. Nah, di sini kita punya Menteri Pertahanan PT Hexet yang menjawab pertanyaan itu, apakah video yang dipublikasikan Presiden Trump itu kecerdasan buatan atau bukan? Mari kita dengarkan. Maduro mengatakan bahwa kapal yang meledak itu adalah kecerdasan buatan. Tanggapan Anda? Dia tahu itu bohong. Lah, kami tahu persis siapa mereka, persis apa yang mereka lakukan, persis kemana mereka pergi, dan apa yang mereka lakukan. Orang-orang yang mengenal mereka tahu persis yang terjadi. Dia akan mencari alasan atau berbohong pada rakyatnya, seperti biasanya. Ada uang sebesar 50 juta dolar. Mari kita sebut hadiah saja. Jika dia diserahkan oleh orang terdekatnya atau memilih bernegosiasi keluar dari Venezuela, lalu apa yang terjadi? Ya, Presiden punya banyak keputusan. Saya tidak ingin menjadi Nicolas Maduro sekarang, dan Maduro punya banyak keputusan yang harus diambil. Kamu duduk di atas pulau terapung kekuatan Amerika. Kami siap menggunakan sekuat seni itu untuk mencegat dan menghancurkan narkoteroris yang mengirim narkoba ke negara kami. Kami tahu dan Nicolas Maduro telah terlibat dalam hal itu sejak lama. Dia telah didakwa dan dicari di distrik selatan New York. Ada hadiah sebesar 50 juta dolar. Pemerintah Amerika Serikat menginginkan kini keputusan di tangannya. Untuk memperluas bagian terakhir, kita baru mendengar ada hadiah 50 juta dolar untuk kepala Maduro. Sekarang kita tidak tahu apakah ada orang di pemerintahannya yang akan mengkhianati, membocorkan posisi atau kelemahannya, bukan? Kita belum tahu kemungkinan terjadinya. Tapi sesuatu yang menarik baru saja terjadi seminggu yang lalu, di mana Menteri Pertahanan Venezuela secara terbuka berbicara tentang para pengkhianat di dalam pemerintahan. Dan dia secara terbuka mengatakan bahwa Venezuela harus memastikan para pengkhianat ini ditangani. Jadi, saya tidak tahu apa artinya itu secara pasti, tapi sepertinya kita memang punya seseorang di dalam pemerintahan yang bekerja sama dengan Amerika Serikat. Ini seluruh pernyataannya. Kalian bisa mendengarnya sendiri. Ketertiban internal perlu ditangani. Ingat, perang sedang berlangsung di Paraguay. Ketertiban internal adalah masalah yang perlu ditangani. Ingat, Will,
Perang sedang berlangsung secara bersamaan. Ancaman militer itu sendiri belum pernah terjadi sebelumnya. Telah dipertaruhkan di Karibia, Membidik, ke Venezuela. dan secara paralel semua Tindakan-tindakan tindakan imperialisme untuk mendestabilisasi dari dalam. lembaga-lembaga memprovokasi perpecahan di Angkatan Bersenjata Nasional Bolivarian. Dan juga Memancing para pengkhianat muncul dari sana. Yang- Destabilisasi atau stabilitas internal negara kita juga harus mengonsolidasikan. Itu. Dan itulah perjuangannya. yang sedang kita berikan semua Berempati secara paralel di ratusan bidang sekaligus. Ratusan bidang sekaligus. sekarang. Situasi di Venezuela menunjukkan tanda-tanda akan meningkat dalam waktu dekat. Maduro merasa sesuatu akan segera terjadi karena kita melihat dia pada dasarnya meminta bantuan dari negara lain atau saya rasa berusaha keras mencari bantuan. Negara-negara yang biasanya dicurigai seperti Rusia dan Iran kini mencoba membantu Venezuela. Kemungkinan kita juga punya Tiongkok, tapi kita belum melihat banyak tindakan dari Tiongkok selain pernyataan. Tapi dengan Rusia, kita melihat lebih dari sekadar pernyataan. Bahkan beberapa minggu yang lalu, kita mendengar beberapa obrolan di vlog militer Rusia di mana mereka membicarakan tentang Rusia mengirim beberapa drone Shahed ke Venezuela untuk mencegah aksi militer dari Amerika Serikat. Bagi kalian yang tidak mengikuti perang Rusia-Ukraina, Rusia telah menggunakan drone Shahed buatan Iran hampir setiap malam melawan Ukraina. Dan beberapa dari drone ini juga secara tidak sengaja berakhir di negara-negara NATO. Sekarang beberapa blogger Rusia ingin drone-drone ini juga diberikan kepada Venezuela. Pada akhirnya ini hanya omongan, mungkin hanya pendukung garis keras Rusia yang membicarakan keinginan mereka. Ini bukan berita, tapi apa yang terjadi tadi malam adalah berita. Pesawat kargo Venezuela baru saja lepas landas tadi malam. Pesawat itu pergi ke Teheran, lalu ke Moskow, dan sekarang sedang menuju kembali ke Venezuela. Kita memang tidak tahu apa isi pesawat itu, namun perjalanan seperti ini oleh pesawat kargo Venezuela tergolong tidak biasa. Faktanya, terakhir kali ini terjadi adalah hampir 4 bulan yang lalu pada tanggal 17 Mei. Dan sekarang ini terjadi di tengah-tengah pembangunan militer yang sedang dilakukan Amerika Serikat di Karibia. Izinkan saya menunjukkan maksud saya tentang pembangunan militer. 10 jet tempur siluman F-3, 15 marinir baru dipindahkan dari daratan utama Amerika Serikat ke Puerto Rico. Di sini saya ingin menegaskan sesuatu karena sudah banyak orang membicarakan situasi Venezuela. Dan mereka selalu menyebutkan hal ini. Satu hal yang sering disebutkan adalah Venezuela hanya berjarak 2.000 mil dari perbatasan Amerika Serikat. Itu hanya 2.000 mil dari Florida. Sebenarnya, perbatasan Amerika Serikat secara teknis meluas ke Puerto Rico. Puerto Rico adalah bagian dari Amerika Serikat dan jaraknya hanya beberapa ratus mil dari Venezuela. Sekarang, saya tidak mengatakan itu untuk menakut-nakuti siapapun. Sebenarnya, inti dari pembicaraan saya adalah banyak orang yang melupakan Puerto Rico. Puerto Rico adalah bagian dari Amerika Serikat. Memang bukan sebuah negara bagian, tapi tetap saja merupakan bagian dari Amerika Serikat. Dan selain itu, kalau ada yang harus merasa takut, seharusnya Venezuela, karena pembangunan militer kita di Puerto Rico belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, kita telah membuka beberapa pangkalan, seperti pangkalan Angkatan Laut Roosevelt Roads, yang sebelumnya yang belum pernah dibuka sejak tahun 2004. Jadi ini jelas sesuatu yang harus kita perhatikan, terutama hal-hal yang sedang kita pindahkan ke Puerto Rico. Sekarang, mari bahas apalagi yang kita miliki di Karibia. Sekarang, ini adalah sesuatu yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, tapi kita punya United States Ship Lake Erie, United States Ship Samsung, United States Ship Gravely, United States Ship Denham, dan United States Ship Newport. Berita, semua kapal itu berada di Karibia, tapi selain itu, kita juga memiliki banyak aset udara angkatan laut dan korps marinir Amerika Serikat di Karibia. Dan saya ingin secara khusus menyoroti peningkatan yang telah kita alami hanya dalam 15 hari terakhir. Berdasarkan pembaruan terakhir pada 31 Agustus, jadi sekitar 15 hari lalu. Coba lihat
aset udara yang kita miliki di wilayah tersebut pada akhir Agustus, lalu bandingkan dengan aset udara yang kita miliki sekarang. Selain itu, tampaknya ada benda yang terbang ke Puerto Rico. Setiap hari saya bangun, cek berita, dan selalu melihat sesuatu bergerak dari Seattle, Florida, atau Texas ke Puerto Rico. Dan tentu saja, ini bukan hanya soal aset udara yang bergerak di wilayah ini, tapi juga pernyataan yang langsung datang dari Presiden Trump. Ini yang dia katakan kemarin. Presiden Venezuela mengatakan kepada pembukaan, melepas mantel eagle dan menegaskan Maduro mungkin akan meningkatkan sesuatu. Obat-obatan ilegal adalah yang ada di kapal dan yang dikirim ke negara kita. 300 juta orang meninggal tahun lalu akibat obat-obatan adalah hal yang ilegal. Apakah kamu pikir dia tidak berkata jujur ketika dia bilang itu adalah kapal bersejarah? Kita sudah tahu sebelum mereka pergi. Kita tahu persis dari mana perahu itu berasal, dari mana obat-obatan itu berasal, dan kemana tujuannya. Sekarang memang tidak ada yang naik perahu, jadi mungkin itu hal yang baik. Kemudian dia ditanya, apakah menyingkirkan Maduro sedang dipertimbangkan sebagai opsi? Dan ini jawabannya, Kamu tahu maksud saya? Saya tidak akan bilang mereka jauh lebih korup, tapi memang korup, dan negara kita juga korup. sekarang Maduro di pihaknya juga tampaknya sedang bersiap untuk sesuatu yang akan datang dan dia melatih warga sipil untuk mengangkat senjata. Faktanya, ini adalah video propaganda yang rezimnya keluarkan pada hari yang sama saat Presiden Trump membuat pernyataannya. Mari kita saksikan. Lihat bersama-sama. Bukan hanya militer yang membutuhkan, tetapi seluruh rakyat juga perlu mempersiapkan diri. Untuk segala kemungkinan yang mungkin terjadi di negara ini. Tetapi kita akan selalu membawa, seperti yang mereka katakan, bendera perdamaian, meskipun kita siap untuk segala kemungkinan. Mira. Tentu saja, di sini kami semua siap. Tentu saja, kami semua siap dan bersedia kapan saja. Setiap saat, kami semua siap membela tanah air kami. Imperialisme Amerika Serikat berpikir mereka akan menyerang. Tapi jika mereka melakukannya, mereka tidak akan bisa pergi. Mereka tidak akan pergi. Karena kami semua siap dan bersedia mengorbankan nyawa kami. Di sini, kami adalah pria dan wanita, siap mengorbankan nyawa untuk tanah air kami. Siapa kami? Kami adalah kolektif anti-imperialis Sergio Rodriguez, anak-anak Bolivar dan juga Chavista. Dan apa misi kita? YouTube baru saja mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Mereka membayar kreator sebesar $64 juta per hari. Kenapa? Karena YouTube tidak punya cukup kreator. Itulah mengapa kamu melihat video di beranda yang penontonnya kurang dari 1.000, seperti yang satu ini. Tentu saja, ini bukan berarti semua orang harus mulai membuat channel. Tapi kalau kamu pernah berpikir untuk memulai channel YouTube atau channel tanpa wajah, sekarang adalah waktu yang tepat. YouTube membayar para kreator jutaan dolar setiap hari, dan sekarang lebih dari sebelumnya, YouTube juga mendorong channel-channel baru dan kecil. Saya yakin kamu punya banyak pertanyaan tentang cara memulai dan mengembangkan channel.
Kami sering menerima pertanyaan lewat email dari kalian. Itulah sebabnya kami memutuskan untuk mengumpulkan semua saran YouTube kami ke dalam satu video YouTube secara gratis. Jadi jika kamu tertarik untuk memulai channel sendiri, kamu bisa menonton video itu di YouTube dengan mengklik tautan di deskripsi atau kartu di layar kamu.